kami dari kelompok 8 akan menyampaikan drama yang berjudul Putri Kemarau. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat Putri Kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri semata wayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Bagaimana? Apakah kau sudah mengamati kondisi negara beberapa bulan ini? Ya, negara ini tampak begitu menyedihkan. Ada banyak rakyat yang mengeluhkan tentang musim kemarau ini. Mereka kekurangan air. Tidakkah kau berpikir, sebaiknya kita menghadap raja saja agar beliau menangani masalah ini? Aku setuju. Ayo kita ke sana. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat yang lainnya. Rakyat tersebut ikut bergabung menuju istana untuk bertemu dengan raja. Kalian hendak kemana? Kami ingin menghadap raja agar mengatasi masalah kekeringan ini. Apakah kau ini ikut? Ya, aku ikut. Sawahku juga kering akibat musim kemarau ini. Mereka berjalan di istana. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan pengawal, dan pengawal tersebut mengantar mereka ke hadapan raja. Ada perihal apa sehingga kalian datang kemari? Mohon maaf atas kedatangan kami, Baginda. Maksud kami kemari ialah untuk memohon kepada Baginda menanggulangi masalah yang tengah melanda negeri ini. Baiklah, sebenarnya saya juga memikirkan masalah kemarau ini. Siang ini saya sudah mengundang para peramal untuk berkumpul di istana dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar atas masalah ini. Baiklah Baginda, kami akan menunggu kabar baik dari Paduka. Kalau begitu kami mohon undur diri. Memberi hormat dan keluar dari istana. Pada siang harinya, para peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana. Mohon maaf Baginda, apa gerangan Paduka memanggil kami kemari? Saya mengundang kalian dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atas masalah kekeringan yang terjadi sekarang ini. Beribu maaf Baginda, kami tidak dapat menemukan solusi atas masalah ini. Lalu, siapakah yang bisa mengatasi masalah ini? Alangkah kasihannya rakyat di negeri ini. Mereka begitu menderita. Maaf atas keterbatasan pengetahuan kami Baginda. Baiklah, kalian boleh kembali. Kalau begitu kami pamit undur diri. Para peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan para pengamal berkumpul di ruang pertemuan. Aku merasa begitu bersalah kepada rakyatku. Aku tidak mampu mengatasi penderitaan mereka. Ampun Baginda, saya telah mendengar kabar tentang seorang peramal yang amat sakti. Peramal itu berada di desa yang jauh dari kerajaan ini dan sangat terpencil. Benarkah? Aku harap dia dapat memberikan solusi. Segera siapkan kereta, aku akan menuju ke sana. Baik Baginda. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Hai anakku, ayah akan menemui
seorang peramal yang ada di desa yang jauh dari kerajaan ini. Selama kepergian ayah, ayah percayakan kerajaan ini kepadamu. Baik, Ayah. Aku akan mematuhi perintah Ayah. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, peramal itu membuka pintunya. Suatu kehormatan bagi kami. Suatu kehormatan bagi hamba. Baginda telah jauh-jauh datang ke bumi hamba. Mari silahkan masuk. Mohon maaf hanya sebuah niat sederhana. Maaf telah mengganggu waktu Anda. Kemudian masuk ke dalam rumah sang peramal. Kiranya apa yang membuat Baginda datang kemari? Wahai Tuan Peramal, negeriku tengah dilanda musim kemarau. Rakyatku kesulitan dalam menghadapinya, dan aku tidak mempunyai jalan keluar. Tolong, apakah kau ada cara untuk mengatasinya? Mulai meramal dan terdiam sejenak. Baginda, ada petunjuk yang akan membawa masalah tersebut keluar dari negeri Paduka. Petunjuk tersebut akan segera muncul melalui mimpi sang putri. Baiklah Tuan Peramal, aku akan menanyakannya kepada putri. Terima kasih telah membantuku. Terima kasih kembali, Baginda. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja kemudian menemui putrinya. Wahai anakku, ayah sudah bertemu dengan peramal yang ayah ceritakan tempoh hari. Dia mengatakan bahwa petunjuk tentang jalan keluar atas masalah di negeri ini akan datang dalam mimpimu. Tidakkah kau bermimpi mengenai hal itu? Mohon maaf, Ayah. Aku belum mengalami mimpi tersebut. Akan tetapi, alangkah baiknya jika masalah kekeringan ini kita serahkan saja kepada Tuhan. Benarlah kau katakannya, wahai putriku. Maafkan ayah. Ayah sudah sadar dengan apa yang seharusnya ayah lakukan. Malam pun tiba. Sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat tidur itu, putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Ya lupa tuh. Wahai putriku, apa yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menceburkan dirinya ke laut. Putri pun segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar putri kemarau untuk menenangkannya. Ada apakah, wahai putriku? Ayah, aku mendapatkan mimpi. Dalam mimpi tersebut, aku bertemu dengan Ibunda. Ibunda mengatakan bahwa kesulitan yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menceburkan dirinya ke laut. Bila memang gitu, mari kita berikan pengumuman kepada rakyat tentang hal ini. Ayah juga akan mengadakan sayembara untuk menemukan gadis yang rela berkorban untuk kerajaan ini. Pada keesokan, yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Nanti datang gitu. Mohon maaf, Ayah. Saya rela mengorbankan diri demi kemakmuran seluruh rakyat yang di negeri ini. Jangan anakku, engkau adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Engkau pula yang akan meneruskan memimpin kerajaan ini. Tidak, Ayah. Sebaiknya saya menjadi korban demi rakyat. Mungkin saja
Ini adalah takdir saya. Baiklah, putriku. Kalau begitu sepatutnya, maka nanti malam kita akan menuju ke tepi laut. Oh, tunggu. Malam pun datang dan raja, putri, serta rakyat sudah berada di tepi laut yang suram. Anakku, apakah kau yakin dengan semua ini? Iya ayah, tolong ikhlaskan kepergianku dan maafkan juga kesalahanku. Berjalan menuju tebing dan menerjunkan diri ke laut. Baiklah rakyatku, mari kita kembali ke rumah masing-masing. Setibanya di istana, raja pun tidur di dalam kamarnya. Kala itu, raja mendengar sebuah suara gaib. Pergilah ke tepi laut dan temuilah putrimu. Raja terbangun dan bergegas menemui rakyatnya kembali. Wahai rakyatku, marilah kita ke tepi laut kembali. Ada suara yang mengatakan bahwa aku harus di sana. Raja dan rakyat menuju ke tepi laut dan menemukan putri di sana. Kau terdampar, terdampar. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku. Pengawal, segera bawa putri kemari. Pengawal segera bawa putri. Belum ya? Raja sangat bersuka cita dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan dan beberapa tahun kemudian Putri Semara menjadi ratu menggantikan rajanya.